Legenda Arsenal enggak percaya dua pemain MU bisa sejelek itu saat dihajar Man City. MU kebobolan 4 gol di babak pertama, dengan dua pemain disebut tak berkontribusi dalam fase bertahan. Wenger merasa derby Manchester kemarin dimenangkan di area sayap. Ia mengkritik dua winger Anthony dan Jadon Sancho, yang tak berkontribusi saat bertahan. Yang buat saya sulit dipercaya di babak pertama, adalah bahwa Man United bertahan dengan sangat buruk di area sayap, ucap Wenger kepada beIN Sports. Apes, Joan Laporta diwarisi utang 2 triliun rupiah oleh Presiden Barcelona sebelumnya. Presiden klub Barcelona Joan Laporta dipastikan harus bekerja ekstra keras, untuk menyelamatkan Barcelona dari krisis finansial, yang terjadi di era Presiden klub sebelumnya, Josep Maria Bartomeu. Selain krisis finansial, Bartomeu ternyata meninggalkan utang menumpuk yang belum dibayarkan. Melansir dari 90 Min, Barcelona dilaporkan masih memiliki utang sebanyak 144 juta euro atau setara 2,1 triliun rupiah, untuk berbagai transfer pemain dari tahun ke tahun. Eriksen kesal, MU keliru sejak awal. Hasil ini menandai kekalahan ketiga MU dari 7 pertandingan pertamanya, di Premier League. Selanjutnya, Eriksen dan kawan-kawan akan melakoni laga Liga Eropa melawan Omonia Nicosia. Semuanya merasa ini hasil yang sangat buruk. Kami memulai dengan cara yang keliru dan mereka memiliki banyak sekali peluang langsung setelah kick-off, ucap Eriksen kepada Sky Sports. Kami hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kami kehilangan sedikit keberanian untuk bermain, sambung Eriksen. Luis Suarez geli, klausul kontrak Lionel Messi yang bocor di Barcelona. Luis Suarez kembali membela Lionel Messi setelah masalah terbaru menyeruak. Rincian kontrak pemain Argentina itu di Barcelona bocor ke publik. Dalam sebuah wawancara dengan Marca, Suarez menjelaskan, "Ini rincian kontrak menghibur saya. Ini adalah sesuatu yang sangat normal di setiap pemain. Jika Anda memeriksa kontrak dari setiap pesepak bola elit, mereka semua memiliki persyaratannya masing-masing. Saya, misalnya, di Atletico Madrid punya, di Nacional juga," kata Suarez. Hanya imbang lawan Osasuna, Carlo Ancelotti yakin Real Madrid bakal bangkit. Ancelotti menyebut Real Madrid akan bangkit untuk kembali ke jalur kemenangan lagi. Pertandingan telah kehilangan ritme yang intens. Itu bukan hari yang baik, tapi kami pantas menang, ujar Ancelotti dikutip Marca. Hal-hal sudah terjadi. Kami datang dari rentetan hasil yang sangat bagus, dan sekarang kami akan mendapatkannya kembali. Ketika tim ini tidak menang, itu bukan waktu yang menyenangkan. Hasil imbang membuat kami sedih, tapi kami akan segera bereaksi. Pujian legenda MU, Haaland itu gabungan striker-striker top dunia. Erling Haaland lagi dan lagi mencuri panggung. Peter Schmeichel memujinya tinggi-tinggi. Legenda kiper Manchester United sampai memberi pujian buat Haaland. Baginya, striker asal Norwegia itu memiliki kemewahan. Haaland adalah striker top all-in-one. Dia memiliki kemewahan yang dimiliki banyak striker-striker top sebelumnya, yang diramu ke dalam satu pemain, jelasnya kepada BBC. Gol-gol Haaland mirip seperti yang dilakukan Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo, tambahnya. Arsene Wenger prediksi peluang juara Arsenal usai Man City hancurkan MU. Arsene Wenger menempatkan Arsenal tepat di belakang Manchester City, dalam perebutan gelar Premier League musim ini. Setelah tim asuhan Josep Guardiola tersebut membantai Manchester United. Secara pribadi saya akan menempatkan mereka tepat di belakang City, kata Wenger kepada beIN Sports. Arsenal adalah tim terbaik kedua, yang memiliki peluang bagus untuk memenangkan Premier League, karena Man City pada tahap tertentu akan fokus ke Liga Champions, ucap Wenger. Allegri minta Juventus tetap membumi usai sikat Bologna. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri bangga dengan pencapaian yang ditorehkan skuadnya, dan berhasil bangkit dari keterpurukan. Namun ia meminta para penggawanya untuk tetap membumi dan menikmati proses. Saya menyukai semangat, soliditas tim. Kami belum menang dalam sebulan dan hasil kali ini sangat penting. Sekarang kami harus tetap membumi, ingat kami masih jauh dan yang terpenting harus kembali di trek yang positif, juga di Liga Champions, tutur Allegri. Laga Inter Milan kontra Barcelona dan Sassuolo, bisa jadi penentu nasib Inzaghi. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dalam sorotan. Timnya sedang terpuruk pada awal musim ini. Inter sudah merasakan 5 kekalahan dari berbagai kompetisi.
Menurut La Gazzetta dello Sport, masa depan Simone Inzaghi bisa ditentukan dalam 9 hari ke depan, saat Nerazzurri menghadapi Barcelona dan Sassuolo. Alarm bahaya berbunyi. Dua lawan tak mudah menunggu Nerazzurri. Dimulai dari partai kontra Barca di pentas Liga Champions. Tak berguna, Hamann sarankan Dortmund cadangkan Anthony Modeste. Hal itu dikatakan Hamann setelah Borussia Dortmund dikalahkan tuan rumah FC Köln. Pada laga itu Anthony Modeste hanya mampu melakukan 27 kali sentuhan bola, selama 90 menit pertandingan, sehingga seakan-akan perannya sama sekali tak terlihat selama pertandingan. Mereka bermain dengan 10 pemain saat ini, melawan Köln. Dia bahkan tidak masuk ke kotak penalti lawan untuk melakukan serangan. Sangat penting bahwa Moukoko mendapatkan kesempatannya di tim, kata Dietmar Hamann. Shearer singgung penurunan energi permainan Liverpool. Pundit sepak bola Inggris Alan Shearer mengkritisi performa Liverpool. Shearer menilai para penggawa Merseyside merah tampil kurang bertenaga. Ia mendapat kesan Liverpool sangat lemas, lesu, dan kelelahan. Itu sudah kelihatan di beberapa pertandingan. Sebagai penikmat sepak bola, ia merasa ada sesuatu yang tak wajar. Jika itu hanya sekali, Anda akan menerimanya, tetapi itu terjadi beberapa kali pada musim ini, kata Shearer di program BBC. Lloris meminta pemain Tottenham segera bangkit dari kekalahan lawan Arsenal. Hugo Lloris telah memperingatkan Tottenham untuk berhati-hati dengan rasa pahitnya kekalahan. Setiap kekalahan menyakitkan dan jika kami ingin terus berkembang sebagai tim, maka kami harus mengambil perasaan ini, dan mengubahnya sebaik mungkin. Segera setelah Anda kalah dalam satu pertandingan, Anda harus bangkit kembali sebagai sebuah tim dan meraih hasil yang bagus, untuk memperbaiki perasaan, kata Lloris dikutip dari Mirror. Chelsea dikabarkan menginginkan Gabriel Martinelli bergabung ke Stamford Bridge. Chelsea termasuk di antara tim Liga Premier, yang mengawasi bintang Arsenal Gabriel Martinelli. Martinelli telah menjadikan posisi sayap kiri miliknya di Arsenal, dan bisa dibilang sama berharganya bagi Mikel Arteta. Seperti halnya Bukayo Saka di sayap yang berlawanan. Karena belum ada pembicaraan lanjut mengenai adanya perpanjangan kontrak, maka menjadi ideal bagi Chelsea menginginkan jasanya dalam waktu dekat. Kapten Atletico Madrid bahas masa depan dan rencana pensiunnya. Ada banyak spekulasi mengenai apakah sang kapten akan mengakhiri karirnya di klub yang sama, di mana ia telah bermain di sepanjang hidupnya. Pemikiran saya selalu bisa pensiun di sini, Atletico, namun, kita lihat saja nanti saat kontrak saya berakhir, ujarnya via Das. Saya masih memiliki kontrak 2 tahun, tahun ini dan tahun berikutnya, dan saya ingin bertahan di sini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apapun yang akan datang saya akan menyambutnya, sambungnya. Divock Origi siap kembali memperkuat AC Milan. Setelah 8 musim bermain di Inggris bersama Liverpool, Divock Origi pada musim panas kemarin memutuskan untuk menerima pinangan AC Milan. Tapi satu hal yang membuat Origi tak bisa tampil maksimal untuk Milan, adalah serangkaian cedera yang dialaminya. Namun dalam laporan terbaru dari Calciomercato, Origi disebut sudah bisa kembali berlatih. Calciomercato melaporkan jika kondisi kebugaran Origi nyaris kembali ke kondisi terbaik. Sama-sama dicap jadi biang kerok di PSG. Meski berstatus sebagai pemain bintang, Kylian Mbappe dan Neymar sama-sama dianggap rekan setimnya sebagai tukang buat onar di Paris Saint-Germain. Baik Neymar ataupun Mbappe disebut memiliki attitude yang buruk, mulai dari tidak disiplin, hingga tidak bisa harmonis dengan timnya. Dikutip dari Marca, mereka sama-sama dicap sebagai biang kerok. Neymar dan Mbappe juga memiliki hubungan yang jauh dari kata mesra. Negosiasi kontrak baru antara Arsenal dan William Saliba sudah dimulai. Rumor soal pembaharuan kontrak Arsenal dan William Saliba tidak lagi menjadi rahasia. Saliba telah mengonfirmasi sudah ada pembicaraan kontrak dengan pihak klub. Kendati begitu, belum jelas berapa lama durasi kontrak baru yang sedang disiapkan oleh Arsenal. Saat ini, kontrak Saliba hanya sampai 2024. Ya, kita akan lihat. Mereka berbicara sedikit soal hal itu. Kita akan lihat, ujar pemain berusia 21 tahun itu kepada 90 Min. Chelsea capai kesepakatan rekrut penyerang RB Leipzig Christopher Nkunku. Pemain asal Prancis dikabarkan telah menjalani tes medis dengan Chelsea. Seperti dilansir London Evening Standard,
Chelsea telah menembus klausul rilis Nkunku senilai 53 juta euro untuk musim panas mendatang. Pemain berusia 24 tahun yang sudah mencetak 8 gol dan 1 assist dalam 12 pertandingan musim ini, telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak Chelsea, bahkan ia disebut telah menjalani tes medis. Gonzalo Higuain umumkan akan gantung sepatu di akhir musim. 16 tahun perjalanan sepak bola Gonzalo Higuain segera berakhir. Pemain yang kini berusia 34 tahun itu mengumumkan akan pensiun begitu musim 2022 berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan pada sesi konferensi pers khusus bersama klubnya, Inter Miami. Waktunya telah tiba untuk mengatakan selamat tinggal untuk sepak bola. Saya sekarang bisa pensiun, yang telah saya impikan, saya mencetak gol dan bersenang-senang ketika dimainkan, ucapnya dilansir dari Eurosport. Chelsea dan Arsenal bersaing untuk amankan Dusan Vlahovic. Baik Arsenal dan Chelsea dikabarkan berminat untuk mengamankan Vlahovic pada bursa transfer tahun 2023 mendatang. Seperti dilansir dari Bianconero, Chelsea sendiri menginginkan Vlahovic, karena mereka mencari striker yang bisa menggantikan Romelu Lukaku. Meskipun demikian, jika Chelsea benar-benar ingin mengamankan Vlahovic, maka mereka harus siap membayar dalam jumlah besar. Karena sang striker masih memiliki kontrak yang cukup panjang di skuad Juventus.